Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Indah Sulfa Fitria. Di sini saya ingin menjelaskan tentang teori humanistik. Apa itu pengertiannya, ciri-cirinya, prinsipnya, kelebihan, kekurangan, dan contoh penerapannya. Berikut penjelasannya. Check it out. Secara garis besar, teori humanistik adalah sebuah teori belajar yang mengutamakan pada proses belajar, bukan pada hasil belajar. Teori ini mengembangkan konsep untuk memanusiakan manusia sehingga siswa mampu memahami diri sendiri dan lingkungannya. Teori ini juga muncul sebagai respon terhadap pendekatan psikologi yang mana lebih fokus pada perilaku, teramati, dan pengaruh lingkungan, serta menekankan pada pemahaman. Tujuan dari teori ini adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan, pengembangan, dan kepuasan pribadi setiap individu, serta memandang manusia sebagai makhluk yang unik dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang secara positif. Nah, yang di samping kiri adalah hierarki kebutuhan manusia. Yang dimaksud hierarki ini adalah suatu tingkatan atau susunan, menjelaskan bahwa manusia harus memenuhi kebutuhannya yang paling rendah terlebih dahulu sebelum naik ke tingkat yang lebih tinggi, sampai ia bisa mengaktualisasikan dirinya. Yang pertama ada aktualisasi diri, yang kedua ada harga diri, yang ketiga ada cinta dan rasa memiliki, yang keempat ada keselamatan dan keamanan, yang kelima adalah kebutuhan fisiologis. Ciri-ciri teori ini adalah 1. Menekankan pada proses aktualisasi diri individu atau manusia sebagai sosok individu yang dapat mengeksplorasi dirinya sendiri. Yang kedua, berproses merupakan hal yang sangat penting dan menjadi fokus belajar. Yang ketiga, melibatkan peran aspek kognitif dan juga afektif. Apa sih yang dimaksud aspek kognitif dan afektif? Kognitif merupakan perilaku yang menekankan pada intelektualnya, seperti pengetahuan dan keterampilan berpikir. Afektif lebih menekankan pada aspek perasaan, seperti minat dan sikap. Yang keempat, mengedepankan pengetahuan atau pemahaman individu. Yang kelima, mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Prinsip-prinsip dari teori ini adalah 1. Pemahaman dan penerimaan, yang kedua pemberdayaan, yang ketiga pertumbuhan dan pengembangan, yang keempat fokus pada pengalaman subjektif, yang kelima fokus pada potensi positif. Kelebihan dari teori ini adalah 1. Penekanan ada pada pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap setiap individu. Yang kedua, menumbuhkan minat seseorang untuk terus belajar. Yang ketiga, membuat seorang individu memiliki pengalaman yang berarti. Yang keempat, menumbuhkan kreativitas individu atau seseorang. Yang kelima, mengubah sikap dan pola perilaku individu. Kekurangan dari teori ini adalah 1. Proses belajar bisa saja mengalami kegagalan jika tidak ada kesungguhan dari setiap individu. Yang kedua, memunculkan sikap individualisme. Yang ketiga, peran pendidik atau guru menjadi sangat terbatas karena hanya sebagai fasilitator. Yang keempat, memicu kesenjangan keberhasilan setiap individu, terlebih jika individu tersebut memiliki kesulitan untuk mengenali potensi dirinya. Yang kelima, tidak dapat dijadikan metode pembelajaran secara praktis. Contoh penerapan teori ini adalah 1. Peka terhadap siswa yang kurang percaya diri dalam belajar sehingga guru akan memberikan motivasi. Yang kedua, menolong siswa untuk bisa mendapatkan kejelasan dalam tugas individu dan juga tugas grup dalam pembelajaran. Yang ketiga, guru harus mengetahui sifat-sifat siswa. Yang keempat, guru harus menjadi fasilitator dan mengarahkan dalam memperoleh referensi untuk belajar. Sekian penjelasan dari saya.
Semoga bermanfaat. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.